Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait teori perkembangan karir Donald E. Super. Nah, di sini Donald E. Super itu merancangkan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Faktor itu sebagian terdapat pada individu, dan juga sebagiannya terdapat dalam lingkungan hidupnya, yang mana semuanya itu berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Nah, pada teori super ini dinyatakan dalam bentuk proposisi, yang mana pada mulanya itu pada tahun 1953. Super menghasilkan 10 proporsi, kemudian tahun 1957 bersama Bachrach dikembangkan menjadi 12, dan pada tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi. Nah, di sini ada keterangan terkait tentang proposisinya apa saja, di mana ada setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Lalu di sini ada yang berdasarkan karakteristik, di mana setiap individu itu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Lalu di sini ada setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup, sehingga luas bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan, dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Lalu ada pilihan vokasional dan kompetensi, di mana situasi ini orang hidup dan bekerja, serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Oke, lalu ada proses perkembangan yang dimana bisa kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan manusia, yaitu ada pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. Lalu dibagi lagi menjadi fantasi, fase tentatif, realistis, dan dari tahap eksplorasi ini, dan terdapat lagi ada fase uji coba atau trial, dan ada fase stabil dari tahap pembentukan. Lalu ada pola karir, di mana seseorang ini ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, kebutuhan, nilai, kepentingan, sifat, dan konsep diri, dan juga kematangan karir serta kesempatan terbuka bagi dirinya. Nah, di sini ada faktor di belakang pengalaman individu berkontribusi terhadap sifat dan perilaku. Nah, di sini ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat, dan dengan bantuan untuk melakukan uji realitas. Lalu ada proses perkembangan karir pada dasarnya, yang mana pengembangan ini dan implementasi konsep diri. Gitu. Lalu ada proses kompromi, di mana ada faktor individu dan sosial, dan antara konsep diri dan realitas, di mana ini merupakan permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan, pribadi, kelompok, pergaulan, hubungan kerja. Lalu ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup, tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter, kepribadian, dan konsep dirinya. Ya, lalu ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan, lingkungan, dan setiap tahap kehidupan karir ini diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Ini termasuk pada kematangan karir. Lalu, kematangan karir itu adalah konstruksi hipotetis. Ya, lalu ada penelitian awal super, yaitu atau studi pola karir yang membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional.
Nah, di sini ada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Lalu bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang, sedangkan bagi segolongan orang lagi yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misal pengisian waktu luang dan kerumah tanggaan. Lalu di sini ada tahap perkembangan karir Donald S. Super. Yang di sini ada tahap pertumbuhan yang dimana dari 0 sampai 14 tahun. Di sini ada perubahan pada pertumbuhan fisik dan psikologisnya, di mana di sini mereka mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Lalu ada tahap eksplorasi yang dimana dari 15 sampai 24 tahun. Ini dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Lalu ada tahap pemeliharaan dari 45 sampai 64 tahun, di mana individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan ini dan konsep diri ini mempunyai hubungan yang erat, di mana keduanya itu terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Lalu di sini ada tahap kemunduran yang dimana dimulai pada umur 65 tahun ke atas. Tahap menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini perhatian individu dipusatkan pada usaha, bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Ya, di sini ada tugas perkembangan vokasional. Di sini ada kristalisasi 14 sampai 18 tahun, di mana kristalisasi dari preferensi vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Lalu ada spesifikasi yang dimana dari 18 sampai 21 tahun, di mana spesifikasi dan preferensi ini individu harus diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Lalu ada pelaksanaan di mana dari umur 21 sampai 25 tahun. Di sini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan, yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas, pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan preferensi dan pelaksanaan rencana ini. Di sini ada stabilisasi di mana dari 25 sampai 35 tahun. Di sini tugasnya itu diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir yang dibuat sebelumnya. Lalu ada tugas perkembangan vokasional ini meliputi preferensi pekerjaan dari 14 sampai 18 tahun, ada spesifikasi preferensi 18 sampai 21 tahun, ada implementasi preferensi dari 21 sampai 25 tahun, stabilitasi dalam suatu pekerjaan 25 sampai 35 tahun, dan ada konsolidasi status dan kemajuan dari masa akhir usia 30-an dan usia 40-an. Nah, aplikasi teori perkembangan karir dalam BK, di mana teori super ini memiliki sejumlah aplikasi. Sebagai contoh, telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk program perkembangan karir untuk anak-anak dan remaja. Pertumbuhan adalah tahap perkembangan untuk sekolah menengah dan dipecah menjadi rasa ingin tahu, fantasi, minat, dan kapasitas. Tahap eksplorasi dimulai pada usia sekitar 14 dan berlanjut sampai 18. Dan pada saat ini pilihannya mengkristal. Tahap ini jelas perkiraan, tetapi mereka dapat berguna saat merancang program perkembangan karir.
Lalu teori ini juga digunakan sebagai dasar untuk konseling karir, di mana tujuan dari proses konseling karir akan menjadi perkembangan kematangan karir yang dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang diukur oleh inventory pengembangan karir atau CDI. Ya, lalu berikut ini adalah komponennya, yaitu ada perencanaan karir atau CP, ada eksplorasi karir atau CE, ada pengambilan keputusan atau DM, informasi dunia kerja, ada pengetahuan tentang pekerjaan yang disukai atau PB, dan ada orientasi karir atau COT. Sekian dari saya, terima kasih.